bahwasanya beranggapan buruk bahwasanya terhadap Ba'alawi, dalam hal ini habaib, bahwa habaib adalah sekelompok aliran sesat yang keluar dari golongan aswaja ahli sunnah wal jamaah. Nah, jadi syahadat Ba'alawi dari dulu hingga sekarang ya, itu tetap dua, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat beliau itu, syahadat beliau sama dengan syahadat kita non Ba'alawi dari golongan ahli sunnah wal jamaah. Maka saya tegaskan sekali lagi, jika ada orang mengatakan syahadat Ba'alawi itu ada tiga, berbeda dengan syahadat kita yang cuma dua, jelas-jelas itu fitnah yang sangat keji, karena tidak berdasarkan bukti-bukti, tidak ada berdasarkan bukti, tidak ada kabar mulai dari tidak ada kabar dari dulu ya. Tidak ada kabar mulai dari dulu hingga sekarang, baik kabar dari mulut ke mulut atau keterangan dari kitab-kitab para ulama kita. Dari dulu hingga sekarang, di situ yang menerangkan bahwa syahadat Ba'alawi itu ada tiga. Bahkan di kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama-ulama dari para habaib dari Ba'alawi juga tidak ada yang menerangkan bahwa syahadat Ba'alawi itu ada tiga. Andai saja ya, itu ada bahwa syahadat Ba'alawi itu ada tiga, tentu para ulama tidak akan diam. Para ulama itu tidak akan diam, beliau akan menulis di kitab-kitabnya menerangkan hal tersebut. Agar apa? Agar tidak diikuti. Nah, contoh saja begini, kita di Indonesia ini punya banyak ulama yang istiqomah, yang peduli dengan agamanya, termasuk dalam hal ini siapa? MUI, yang memang sering menolak ya, dengan tegas jikalau di situ ada penyimpangan di dalam beragama Islam. Itu MUI, terkhususnya dalam hal-hal yang berhubungan dengan akidah. Artinya sekali lagi, kalau memang Ba'alawi itu syahadatnya ada tiga, maka para ulama khususnya termasuk di Indonesia ini, khususnya Pak MUI, itu tidak akan diam. Beliau itu akan menerangkan hal tersebut. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan selanjutnya itu apa? Kira-kira mereka ini di media sosial ya, gimana, mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya tadi? Apa dasar mereka itu menuduh itu? Apakah ada kitab yang mereka pakai untuk melemparkan tuduhan itu begitu? Oke. Baik. Nah, terkait dengan adanya beberapa orang atau sekelompok orang di media sosial ini yang mengatakan bahwa syahadat Ba'alawi itu ada tiga, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna sayyidana Abdullah ibn Alawi al-Haddad al-Qutbu, dan kelompok ini selalu menggaungkan hal tersebut. Dan ini sudah berlangsung lama, bahkan yang saya ketahui ini sudah berbulan-bulan. Maka saya mengatakan kelompok ini mengatakan syahadat Ba'alawi itu ada tiga, itu karena satu di antara dua hal. Ini menurut saya. Jadi kelompok itu, saya ulang lagi, kelompok itu mengatakan bahwa syahadat Ba'alawi itu ada tiga, itu karena satu di antara dua hal. Nah, satu, karena kebodohan kelompok tersebut ya, karena kebodohan kelompok tersebut. Dua, ada kesengajaan memelintir pemahaman terhadap ibarat yang terdapat di salah satu kitab ya, yaitu kitab kitab Tasbitul Fuad, li Syekh Ahmad bin Abdul Karim, li Syekh Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi Al-Ahsa'i. Dan pemelintiran ini diduga ya, pemelintiran ini diduga bertujuan pembunuhan karakter terhadap Ba'alawi atau habaib. Karena dengan demikian bisa saja seperti saya sampaikan di awal, orang-orang awam itu berstigma atau memberi label negatif terhadap Ba'alawi, bahwa Ba'alawi adalah kelompok sesat,
keluar dari dari aswaja ahli sunnah wal jamaah, sehingga Ba'alawi Habawi adalah kelompok yang harus dijauhi atau bahkan dihina dan dibenci. Nah, kenapa saya katakan bahwa kelompok ini mengatakan selalu menggaungkan bahwa syahadat Ba'alawi ada oleh karena satu di antara dua hal, yaitu karena bodoh dan karena pemelintiran pemaham. Begini, di dalam kitab di dalam kitab Tasbitul Fuad itu karya Syekh Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi Al-Ahsa'i, yang mana beliau itu merupakan salah satu daripada murid Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ya. Dituliskan cerita tentang mimpi Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ya. Di kitab tersebut diceritakan atau ditulis tentang mimpi Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, yang mana begini ceritanya. Habib Abdullah Al-Haddad bermimpi, lalu kemudian diceritakan kepada salah satu orang terdekatnya, dan ini boleh-boleh saja, bahkan disebutkan di dalam kitab di dalam kitab Faidul Qadir. Di dalam kitab Faidul Qadir itu disebutkan bahwa ketika mempunyai mimpi, ya, mengalami satu mimpi yang baik, itu ada 3 adab. Nah, diantaranya selain itu memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian wa ayyatahaddatsa biha liman yuhibbu. Jadi diceritakan kepada orang yang yang cinta, ya, yang suka. Nah, oleh Habib Abdullah Haddad itu diceritakan kepada orang terdekatnya. Kemudian cerita mimpi beliau itu ditulis. Lalu oleh Syekh Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi Al-Ahsa'i, tulisan itu dinukil atau disalin oleh beliau, ditulis oleh beliau di dalam kitabnya, kitab Tasbitul Fuad yang tadi. Jadi Habib Abdullah Haddad itu bermimpi seakan, jadi cerita mimpinya begini. Habib Abdullah bin Haddad itu bermimpi seakan berada di satu masjid yang menyerupai Masjid Qaidun. Masjid Qaidun itu ada di daerah Doan. Nah, beliau itu melihat bahwa di masjid itu banyak orang. Di masjid itu banyak orang. Nah, di antara orang yang ada di masjid tersebut adalah Al-Habib Al-Sayyid Hasan bin Alawi Al-Jufri. Nah, kemudian itu beliau itu ada di serambi masjid tersebut. Di situ banyak orang, termasuk ada siapa tadi? Sayyid Hasan bin Alawi Al-Jufri. Kemudian salah satu dari mereka itu, ini ada salah satu ka'anna wahidan ata ilaihi. Seakan-akan ada salah satu orang dari orang yang ada di dalam masjid ini satu orang ini tidak disebutkan apakah ini Habib atau bukan. Ada satu orang mendekati beliau, kemudian satu orang ini berkata kepada Habib Abdul Haddad, berkata bahwa anta sahibul waqt antal ghaus, yang artinya simpelnya engkau adalah seorang wali. Engkau adalah seorang wali. Nah, kemudian Habib Abdul Haddad menolak, la ma huwa ana. Aku bukan wali. Nah, orang itu tetap mengatakan anta sahibul waqt antal ghaus. Berulang itu banyak diulang-ulang. Tetap saja Habib Abdullah Haddad itu menolak. Saya bukan seperti itu. Saya bukan wali. Akhirnya orang itu keluar dari masjid tersebut. Setelah sampai di halaman masjid, lalu satu orang itu lalu berteriaklah, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna sayyidana Abdullah ibn Alawi al-Haddad al-Qutbu. Al-Qutbu. Itu ceritanya seperti itu. Nah, oleh sebab itu saya mengatakan bahwa mereka ini mungkin karena bodoh. Satu di antara dua hal tadi, karena bodoh atau ada pemelintiran. Kenapa saya menduga seperti itu? Karena setiap mereka ini di media sosial menerangkan tentang hal tersebut, itu tidak dibaca secara sempurna. Tidak dibaca secara sempurna, langsung diambil di tengah, langsung ke syahadat, 3 syahadat itu tadi.
Langsung di situ. Tidak diterangkan apakah ini cerita mimpi atau apa. Nah, sehingga hal ini menjadi fitnah. Menjadi fitnah khususnya di media sosial. Orang-orang itu mengatakan bahwa syahadat Ba'alawi itu ada 3. Nah, kemudian oleh Syekh Ahmad bin Abdul Karim setelah dicatat, bahkan itu Habib Abdul Haddad itu kemudian orang itu mendekati beliau, lalu seakan-akan dadanya itu dibelah, kemudian dikeluarkan hati beliau dibasuh, lalu setelah kosong hati beliau, lalu dituangkan sesuatu ke dalam hatinya. Jadi kata Habib Abdul Haddad, waktu itu saya teringat dengan kisahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW waktu dibelah dada beliau. Nah, akhirnya setelah tadi kan sudah saya sampaikan, oleh Habib Abdul Haddad itu diceritakan kepada salah satu teman terdekatnya. Nah, beliau itu mengatakan begini, mengatakan bahwa warru'ya juz'un minan nubuwah. Jadi mimpi itu adalah sebagian daripada kenabian. Nah, itu memang ada hadisnya. Hadisnya begini bunyinya, ar-ru'yatus salihah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Artinya apa? Bahwa kenapa dikatakan juz'un minan nubuwah? Bahwa mimpi yang baik itu min ajza'il min nubuwah, dari bagian daripada ilmu kenabian. Sementara kalau kenabian itu kan memang sudah ada, tetapi ilmu daripada kenabian itu masih langgeng. Kata ulama itu disebutkan di dalam kitab Faidul Qadir, syarah daripada Al-Jami'us Shaghir. Nah, setelah itu Habib Abdul Haddad mengatakan begini, wahiyya tasurru wa la taghur. Ini mimpi menggembirakan dan ini tidak menipu. Nah, setelah itu, setelah oleh Syekh Ahmad bin Abdul Karim itu dinukil dari teman dekatnya yang mencatat mimpi itu, lalu dibacakan di depan beliau. Dibacakan terkait dengan itu. Namun Habib Abdullah bin Haddad pada saat itu beliau itu tetap diam. Beliau itu tetap diam, tidak menjawab. Lalu menyimpulkan si muridnya ini, Syekh Ahmad bin Abdul Karim ini menyimpulkan bahwa diamnya beliau itu berarti mengakui. Nah, yang diakui di sini terkait mimpinya. Nah, kesalahan dari mereka. Lalu kenapa mereka itu kenapa mereka itu kemudian memahami bahwa mengatakan bahwa ini syahadat Ba'alawi ada 3? Ya karena saya katakan kebodohan atau pemelintiran. 1, ini mimpi. Ini adalah mimpi. Yang mana tentu kalau mimpi itu tidak bisa diambil sebagai ketetapan hukum. Kalau mimpi itu tidak bisa diambil sebagai ketetapan hukum. Nah, kemudian kalau syahadat itu dikatakan ada 3, ini kan bagian daripada hukum tentunya. Nggak mungkin diambil dari mimpi, itu yang pertama. Dan yang kedua, yang menjadi titik tekan dalam mimpi ini adalah tentang kekutuban beliau. Karena sebelum cerita mimpi ini, sebelumnya itu dituliskan bahwa Habib Abdullah Haddad itu dikatakan sebagai kutub. Lalu si penulis Syekh Ahmad bin Abdul Karim ini menjadikan mimpi ini sebagai bukti bahwa Syekh Abdullah bin Al-Haddad itu memang kutub. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa syahadat Ba'alawi itu ada 3, itu adalah dusta dan itu adalah fitnah yang sangat keji. Itu mungkin keterangan dari saya. Ya, silakan. Atau mungkin apakah perlu saya bacakan kitabnya? Oh, boleh pakai kitab apa yang dibaca itu. Baik gitu ya. Baik. Sebentar saya mungkin nanti di menit ke-30 baru kita buka pertanyaan untuk para tamu. Kita utamakan yang di Komal dulu, baru nanti setelah itu, setelah dijawab boleh gantian atau yang ingin bertanya bisa kita bacakan nanti. Baik, saya bacakan kitabnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada di dalam kitab Tasbitul Fuad. Saya pakai kitabnya pada halaman 7. Kitab saya itu ada di halaman 7. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu waqad waqaftu li sayyidina ala ru'ya ra'aha huwa dallatun ala dzalika aidan. Dan aku melihat mimpi, ya, mimpi daripada Sayyidina pimpinanku, yaitu Sayyid Abdullah Al-Haddad maksudnya, yang mana beliau itu memimpikan, dan ini merupakan dalil bukti ala dzalika aidan, yakni atas kekutuban beliau. Ini menurut daripada siapa tadi, Syekh Ahmad bin Abdul Karim. Menurut Syekh Ahmad bin Abdul Karim ini dijadikan bukti, dalil bahwa Syekh bahwa Syekh Habib Abdul Haddad itu adalah seorang wali. Lalu ra'aha fi ma sabaqa min az-zaman wa akhbara biha ba'd khawasi. Nah, lalu dan kemudian diceritakan kepada ba'd khawasi, salah satu teman terdekatnya. Fakatabaha, lalu ditulis oleh ba'd khawasi tersebut, wa waqaftu 'alaiha fi khattihi. Dan aku mengetahui, wa waqaftu 'alaiha fi khatti. Aku mengetahui terhadap mimpi itu di catatan teman terdekatnya. Wa naqaltuha minhu harfan bi harfin. Lalu aku salin tulisan itu huruf demi huruf. Nah, wa suratu dzalika, gambarannya begini. Qala sayyidi al-qutbur rabbani as-sayyidul akbar wal ghausul ashhar Abdullah bin Alawi al-Haddad Alawi al-Husaini nafa'allahu bihi. Berkata Sayyid Al-Qutub Ar-Rabbani, yaitu Habib Abdullah Haddad, qala, beliau berkata, ra'aitu ka'anni fi masjidin yushbihu masjida Qaydun fi riwaqihin Najdi wa ka'anna fihi khalqan katsira. Jadi kata beliau, aku bermimpi seakan-akan diriku itu ada di satu masjid yang menyerupai masjid Qaydun di serambinya, dan seakan-akan di situ banyak orang. Qala, kemudian Habib Abdullah Haddad meneruskan, wa fihi min ashabihi jamaah, di situ banyak orang, min jumlatihim as-Sayyid Hasan bin Alawi al-Jufri, di antara jamaah tersebut ada Sayyid Hasan bin Alawi al-Jufri. Qala, berkata lagi itu Habib Abdul Haddad, wa ka'anna wahidan ata ilaihi wa qala lahu anta sahibul waqti wa antal ghaus. Qala qultu la ma huwa ana. Kemudian seakan-akan satu orang yang tentunya yang berada di masjid itu mendekati beliau. Lalu satu orang itu mengatakan kepada beliau, anta sahibul waqt, antal ghaus, engkau pemilik waktu, engkau penolong. Habib Abdullah menjawab, qultu, aku berkata, lama huwa ana. Qala, anta, tidak, engkau adalah al-ghaus, engkau ada sahibul waqt. Hatta athar alaihi wa yaqulu lahu lama huwa ana. Nah, orang ini tetap mengulang-ulang perkataan itu, tapi tetap Habib Abdullah Haddad menolak, lama huwa ana. Summa ba'd kharaja hadha syakhsu ila haushil masjid. Setelah itu orang tersebut keluar ke halaman masjid, wa qala bi ala sauti. Kemudian dia berkata dengan suara yang tinggi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna sayyidana Abdullah ibn Alawi al-Haddad al-Qutb. Nah, ini yang dikatakan oleh satu orang itu, dan orang ini sudah keluar dari masjid. Sudah keluar dari masjid. Qala, berkata Habib Abdul Haddad, summa ba'd, setelah itu ata ilayya, satu orang itu mendatangiku, wa syakka alayya ala sadri, kemudian dia itu membelah dadaku, wala bahus lidzalik, aku tidak merasakan alaman, tidak merasa sakit, wa akhraja qalbi, kemudian orang itu mengeluarkan hatiku, wa ja'ala yaghsiluhu, dia membasuh hatiku, wa yukhriju minhu asya' lam araha, kemudian orang itu mengeluarkan sesuatu yang aku tidak melihat apa yang dikeluarkan itu. Wa ka'annahu yuridu an yaj'ala fihi syai'an ba'da yufrighahu. Seakan-akan dia itu menginginkan mau menaruh sesuatu setelah mengosongkan hati saya itu. Qala, berkata Habib Abdul Haddad, nah ini yang bercerita kepada salah satu teman terdekatnya, fadzakartu inda dzalika qissata syakki qalbil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat itu aku
dzakatu inda dzalika qissata wa ida'il ilmi wal hikmati ya wa ida'il ilmi wal hikmati fi, dan teringat dengan kisah di mana ditaruhnya ilmu dan hikmah dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Habib Abdul Haddad, warru'ya juz'un minad nubuwah. Jadi mimpi itu adalah bagian daripada kenabian. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kenabian sudah tidak ada, tinggal sekarang ilmu daripada kenabian. Nah, yaitu al-mubasyirat, kabar gembira yang melalui mimpi. Wahia, mimpi itu kata beliau tasurru walatau. Ini mengembirakan dan tidak menipu, artinya benar. Kama qala al-Imam Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu, bahwa Imam Malik itu pernah juga dimimpikan oleh seseorang, duduk dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di situ ada cerita, kemudian orang itu mencari Imam Malik, lalu diceritakan tentang mimpinya. Apa kata Imam Malik? Bahwa mimpi itu tasurru wala tahur. Jadi ini memang Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengutip daripada kalam Imam Malik, dan kalam Imam Malik itu disebutkan di beberapa kitab, diantaranya di Az-Zarqani, Sarus Zarqani, syarah daripada kitab Muwatta, di situ diceritakan. Kemudian aku berkata, kata pengarang kitab Tasbitul Fuad, yaitu Syekh Ahmad bin Abdul Karim, wa qad qara'tu ana hadhihi ar-ru'ya bi hadzal lafzi ala sayyidina wa sami'a wa ta'amalaha wa wasakit lam yatakallam bi'arf. Jadi kata beliau, kata Syekh Ahmad bin Abdul Karim ini, cerita mimpi itu pernah saya itu bacakan di depan beliau, dibaca oleh beliau. Nah, tapi beliau itu diam. Ya, beliau itu tetap diam, tidak berkata satu huruf pun. Nah, kemudian Syekh Ahmad bin Abdul Karim itu menyimpulkan wasukutu iqrarun wa takrir. Jadi diamnya beliau itu dianggap sebagai pengakuan bahwa Habib Abdullah Haddad ini betul-betul bermimpi seperti itu. Itu mungkin. Silakan. Ya, sudah cukup. Ya, silakan. Ya. Pertanyaan sementara masih seputar ini ya, tema ya. Ya. Tuan Syahadat Ba'alawi ada 3 itu. Baik, mungkin bisa dari teman-teman di atas dulu yang ingin menanyakan kepada Kiai Fatah, satu pertanyaan saja dulu kita batasi. Nanti insya Allah ke depan kalau waktunya memungkinkan maka boleh ditambah. Baik, silakan, siapa yang duluan? Al-Hafuz, saya duluan. Siapa? Bang Hans Ya ya? Pak, Bib Syami atau Amihan? Ya, Amihan, saya Bib Syami, Bib Syami. Tafadhol Bib Syami. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, sebelumnya mohon izin Ana mau tanya, Yai. Dengan adanya fenomena dari mereka yang mengatakan bahwasannya syahadatnya Al-Ba'alawi itu adalah 3 kalimat syahadat, ada daripada mereka itu yang tanpa berpikir sampai mereka itu melaknat, itu gimana, Kiai? Nah, makanya baik. Ya, makanya saya katakan tadi, ini adalah fitnah yang sangat keji hanya karena gara-gara omongan dari mereka itu. Yang saya katakan tadi, ada satu di antara 2 hal, mungkin karena bodoh atau karena ada kesengajaan pemelintiran pemahaman terhadap teks yang terdapat dalam kitab Tasbitul Fuad itu tadi, sehingga membuat orang ini salah faham hingga harus melaknat. Makanya saya katakan tadi, kalau ada orang awam yang termakan dengan fitnah ini, maka tidak menutup kemungkinan mereka itu akan berstigma atau beranggapan tidak baik terhadap Ba'alawi hingga pantas dihina, pantas direndahkan. Itu tidak heran kalau kemudian ada orang awam sampai melaknatnya. Dan parahnya lagi dari mereka ini, justru yang dilaknat itu adalah Habib Abdullah Haddad, bukan penulisnya. Bukan penulisnya. Kalau memang harus tidak percayalah
Kira-kira seperti itu. Tapi siapapun orangnya itu memang tidak boleh dilaknat selama orang itu adalah orang Muslim. Dan apalagi ini adalah seorang ulama, ya. Kita sama-sama tahu siapa itu Habib Abdullah Haddad. Habib Abdullah Haddad, As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Haddad itu adalah ulama yang tidak asing bagi para ulama-ulama kita di Indonesia, karena kitab-kitabnya itu dikaji di banyak pondok pesantren, seperti kitab yang sangat masyhur sekali seperti kitab An-Nasaih Diniyah, Risalatul Muawana atau Ad-Da'watut Tamah dan lain sebagainya. Itu Habib. Pihak Mukimat pun boleh bertanya, tapi dengan sopan dan tidak ada pertanyaan kedua, pertanyaan balik. Satu pertanyaan saja, kemudian sebelum disampaikan pertanyaan itu mungkin sampaikan salam dulu dan diberikan nama aslinya. Nah, setelah itu baru menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kita, Ki Haji Abdul Fattah. Baik, selanjutnya kepada Bang siapa tadi? Bang Hans. Silakan Bang Hans. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya, Ya. mengenai penjelasan antum tadi, ada problema baru yang mengatakan bahwa mimpi, semua hadis itu datangnya dari mimpi. Itu yang sering saya ketahui ya. Apakah lantas mimpi itu bisa dijadikan pedoman? Ya, begitu saja. Ya, baik. Itu tidak benar kalau dikatakan bahwa semua hadis itu adalah mimpi. Semua hadis itu adalah mimpi. Dan memang kalau dalam ketetapan hukum, ya, ketetapan hukum syariat itu memang tidak boleh mengambil dari mimpi. Saya kasih contoh di antaranya, mungkin dua. Yang pertama contoh, satu misal dalam penetapan satu Ramadan atau satu Syawal. Masalan, pada malam harinya ada orang bermimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita sama tahu bahwa ketika orang itu bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah mimpi yang hak, mimpi yang benar. Kemudian di dalam mimpi itu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa besok itu tanggal 1 Ramadan. Itu tetap tidak bisa diambil. Nah, kemudian kalau mungkin ada orang mengatakan begini, loh itu terkait dengan azan, itu bukankah mimpi? Ya, memang terkait dengan penetapan azan di dalam Islam ini, memang di situ ada beberapa sahabat yang bermimpi, bahkan itu belasan sahabat. Namun setelah salah satu sahabat kasih kabar kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian Kanjeng Nabi itu memerintahkan Sayyidina Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu untuk mengumandangkan adzan. Nah, itu kata ulama tidak kemudian difaham atau dikatakan bahwa ternyata adzan itu ambilnya dari mimpi. Kata ulama, itu hanya saja mimpi tersebut sebenarnya itu adalah wahyu yang memang bersamaan dengan datangnya mimpi terhadap beberapa para sahabat pada saat itu. Jadi sekali lagi terkait dengan adzan, itu ketetapan adzan bukan lewat mimpi, tetapi wahyu yang memang disampaikan langsung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hanya saja pada saat itu bersamaan dengan beberapa sahabat, itu belasan sahabat yang bermimpi terkait dengan adzan itu. Baik. Nah, makanya saya katakan tadi, ini heran dari mereka itu kok bisa menyimpulkan hanya cerita mimpi lalu disimpulkan bahwa syahadat Ba'alawi itu ada 3. Bukankah syahadat ini adalah bagian daripada ketetapan hukum syariat? Kita sama-sama tahu kalau ada orang mau masuk Islam itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi tidak mungkin kita para ulama termasuk ini Ba'alawi akan mengambil ketetapan hukum terkait dengan syahadat itu ada 3. Itu yang pertama. Dan apalagi saya sudah sampaikan tadi, sebenarnya cerita mimpi itu titik tekannya bukan pada 3 syahadat itu, tetapi titik tekannya adalah itu sebagai bukti. Menurut si penulis yaitu Syekh Ahmad bin Abdul Karim, itu adalah bukti bahwa dijadikan dalil bahwa Habib Abdullah Haddad itu adalah seorang wali kutub. Wali kutub itu adalah wali pemimpin.
Karena wali itu banyak kan, ada autad, ada ini. Nah, ini ada yang dinamakan wali kutub, yaitu wali pemimpin di antara para wali yang lain. Ya, bismillah. Terima kasih, jazakumullah khair jazak Fatah atas jawabannya. Baik, sebelum kita lanjut ke penanya berikutnya, teman-teman yang di bawah mau naik, mau memberikan pertanyaan, tapi nanti setelah semua di atas. Mungkin yang sudah bertanya, boleh gantian tempat duduknya untuk yang di bawah. Selanjutnya mungkin Ana ya. Ya, siapa? Ana. Dr. Zek. Zek. Ya, silakan Dr. Zek. Ya, khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai Fatah. Ada pertanyaan sebelum ke konteks yang lebih jauh ya. Mohon Kiai Fatah untuk diterangkan kepada kami secara harfiah kitab dari Tasbitul Fuad yang Kiai Fatah kaji ini termasuk dalam bagian ajaran agama apa? Dalam artian apakah itu fikih, apakah itu tarikh, apakah itu tauhid, ataukah itu sesuatu yang lain seperti itu Kiai Fatah? Apakah itu tasawuf seperti itu? Jadi mohon penjelasan Kiai Fatah mengenai makna dari kitab Tasbitul Fuad secara ringkas Kiai Fatah. Terima kasih. Jadi kitab Tasbitul Fuad ini adalah kitab yang dirangkum, yang dikumpulkan oleh Syekh Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi Al-Ahsa'i, yang saya katakan tadi. Beliau itu adalah salah satu daripada murid Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, ini yang dikumpulkan di sini terkait dengan kalam-kalam daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Makanya termasuk cerita mimpi itu walaupun tidak secara langsung kepada Syekh Ahmad bin Abdul Karim, tetapi kepada salah satu teman terdekatnya. Lalu beliau itu menukil daripada cerita atau kalam daripada Habib Abdullah Haddad, itu cerita mimpinya yang ditulis oleh salah satu teman terdekat Habib Abdullah Haddad. Jadi ini terkait dengan hanya mengumpulkan kalam-kalam beliau, yang dimasukkan. Mungkin ini adalah bagian daripada kitab tasawuf. Ini mungkin bagaimana menurut Habib Sami? Masuk apa ini Habib Sami? Habib Sami masih ada? Ayo, Habib. Habib Sami mungkin bisa tambahkan tentang kitab ini. Lebih spesifiknya kemana kitab ini bisa? Tasawuf yang dibawa teman-teman tasawuf juga. Nah, di sini bidzikri kalami majalisil qutbil Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini jadi cuma rangkuman daripada kalam-kalam Habib Abdullah Haddad. Jadi kalau menurut saya itu kitab tasawuf. Ini ada bantuan dari teman di bawah, itu tasawuf. Ya, beliau itu setuju. Gus Akun setuju. Baik. Oke, udah bisa kita pindah pertanyaan ya, Kiai Fatah, kepada teman-teman yang lain yang masih di atas dulu, yang baru naik tunggu dulu, yang dari awal dulu bertanya, nanti selanjutnya kita gantian gitu. Silakan, dari siapa? Abang Zen belum, Singo Mabuk belum, sama saya juga, mungkin host juga. Silakan, siapa? Bang Zen, silakan Bang Zen, karena di bawah juga menunggu. Di mute dulu, yang belum bertanya mohon di mute dulu. Nanti yang diberikan kesempatan untuk bertanya baru dibuka mic-nya. Monggo silakan Abang Zen atau Emi Restor, silakan siapa yang ingin bertanya. Itu dalam Emisur sebelum pertanyaan mungkin di awal dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Enggak, tadi yang satu orang mungkin itu memang di beberapa riwayat memang tidak disebutkan Kiai ya. Yang satu orang tadi yang mengatakan bahwa Anda adalah wali itu memang tidak disebutkan ya. Ya. Jadi ka'anna wahidan ata ilaih. Jadi satu orang yang jelas itu salah satu orang yang ada di dalam masjid tersebut. Satu orang, dan ini tidak ada penyebutan bahwa satu orang ini adalah siapa? Adalah Ba'alawi. Dan kalau menurut pemahaman saya setelah dirunut ceritanya ke akhir itu, ini mungkin adalah malaikat mungkin ya, karena dia itu kan kemudian mendekati Habib Abdullah Haddad lalu membelah dada beliau. Iya.
membelah dada beliau. Tapi namanya juga mimpi ya. Dibelah dada beliau, lalu dikeluarkan hatinya dan seterusnya. Jadi ini memang bukan Ba'alawi, memang bukan Ba'alawi, bukan Habib yang satu orang, itu tidak ada keterangan. Yang karena wahidan tadi ya Kiai ya. Ya. Sudah Bang Emir, satu kali pertanyaan aja, nggak bisa tiktokan, jadi satu kali pertanyaan dijawab sudah. Cukup. Maaf, ya. Jadi perlu dijelaskan bahwa yang bertanya kepada Habib Abdullah bin Abi al-Haddad itu adalah bukan seorang Ba'alawi. Itu dulu yang digarisbawahi. Ya. Baik, selanjutnya ada yang lain yang bertanya. Host juga boleh bertanya, host. Kemudian yang sudah Ada yang lain naik, tuh, Ami. ya, Yang lain, Tafadhol silakan. Ini ada Ibnu Holdi, ada Ustadz Ibnu Holdi. ada Singa Barok, Singa Mabuk juga belum. Silakan Singa Ya, Mabuk. saya mau tanya Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fattah, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yang mengatakan syahadat 3 dalam mimpi itu bukan Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Enggak, Ustaz. Bukan. Karena di framing enggak, karena yang di sebelah itu yang di framing itu kan gini, bahwa syahadah Ba'alawi itu ada 3 kan gitu ah. Yang digembor-gemborkan mereka kan gitu ah, Ustaz Fattah. Terima kasih Ustaz Fattah. Baik, sebenarnya begini, mereka itu beranggapan seperti itu. Itu kan diceritakan bahwa mimpi itu dibacakan oleh Syekh Ahmad bin Abdul Karim kepada Al Habib Abdullah Haddad. Kemudian Habib Abdullah Haddad itu tidak berkomentar, diam. Di situ lalu disimpulkan wasukutu ikrar. Berarti diamnya Habib Abdullah Haddad itu mengakui. Yang diakui itu cerita mimpinya, bukan mengakui syahadat ada 3. Sementara sudah saya katakan di awal bahwa titik tekan daripada mimpi itu bukan terhadap 3 syahadat, tetapi kekutuban beliau itu. Jadi mereka itu mengatakan syahadat, oh berarti Habib Abdullah Haddad itu setuju dengan adanya 3 syahadat. Tidak seperti itu. Marhaba Kiai, Masya Allah. Luar biasa, sangat jelas sekali. Baik, karena waktu kita tinggal 20 menit saja, selanjutnya kita berikan kepada akun sukses. Monggo diawali dengan salam, silakan akun sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim buat semuanya, terutama kepada narasumber kita, Ki Abdul Fattah. Mohon maaf baru masuk. Ada yang Al-Fakir ingin tanyakan terkait dengan perkembangan yang saat ini terjadi, masalah polemik nasab yang kemudian digembar-gemborkan oleh Tengku Qori bahwa Ba'alawi itu Bani Nadir, ya, turunan Bani Nadir katanya. Mungkin dari Kiai Fattah sudah banyak mendengar penjelasan dari Tengku Qori, di mana Tengku Qori ini tidak ke Imad juga, artinya tidak mendukung apa yang menjadi tesis Kiai Imad, tetapi kemudian Tengku Qori ini mempunyai pemahaman yang berbeda dengan Kiai Imad bahwa Ba'alawi ini bukan dari yang disampaikan oleh, yang diklaim oleh Ba'alawi sendiri, tetapi dianggap turunan Bani Nadir. Itu bagaimana sebetulnya Kiai? Ya baik, Pak Sukses, sesuai dengan kesepakatan kami bahwa malam ini kita fokus ke tema aja, yaitu menjawab tuduhan syahadah Ba'alawi ada 3. Insya Allah jawab pertanyaan Bang Sukses itu nanti kami sampaikan di setiap malam Sabtu. Ada kajian seperti begini di setiap malam Sabtu dengan tema yang berbeda-beda. Baik, terima kasih Bang Sukses. Kita pindahkan pertanyaan kepada Bang Surya PSE. Monggo Bang Surya diawali dengan salam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari saya tidak ada pertanyaan, cuma saya menekankan untuk hal-hal seperti ini harus selalu terus disuarakan kebenaran, khususnya untuk Kiai Fattah yang mungkin memahami dalam bidangnya. Yang paham ilmu silakan dengan ilmunya sampaikan kebenaran,
yang mana walaupun saya pribadi tahu persis arah tujuan daripada polemik nasab tersebut dibangun, karena saya orang yang mengawal Kiai Imad di awal, saya mengikuti beliau sampai membuat haul Wali Songo pertama kali di Istiqlal sebelum terjadinya polemik nasab. Dan kemana arah tujuan polemik nasab ini dan untuk apa saya tahu persis. Jadi biarlah untuk hal-hal rasisme, intoleran, dan radikalisme yang mereka buat, framing-framing yang mereka bangun bersama buzzer-buzzer yang memang dipersiapkan, ini menjadi bagian daripada saya garda terdepan untuk melawan mereka, pembuktian secara faktual hukum dari apa yang mereka kemukakan di media sosial. Mungkin untuk Kiai Fatah dan buat yang lainnya, monggo dilanjutkan. Kiai Fatah, monggo silakan disuarakan. Oke, terima kasih Pak. Mungkin itu yang saya pesankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Kiai Fatah, Pak Surya ini sebagai motivasi saja untuk memberikan dukungan buat teman-teman yang ada di sini untuk tetap semangat menyuarakan kebenaran, mengajak untuk persatuan dan kesatuan, dibingkai dalam cinta NKRI. Begitu. Baik, terima kasih Pak Surya atas masukannya. Selanjutnya kita lanjut kepada Ustadz Ibnu Khodi. Ustadz Ibnu Khodi yang bertanyakan ke Kiai Abdul Fatah ini, teman-teman perlu ketahui Ustadz Ibnu Khodi dan akun kedua ini juga salah satu, insya Allah ke depan mereka merupakan salah satu narasumber yang akan memberikan materi nanti. Cuma ada hal yang ingin mau disampaikan. Silakan Ustadz Ibnu Khodi sebelum ke saya dan akun kedua dan host untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertanyaan saya sederhana sebetulnya. Dari tema yang diangkat pada kesempatan kali ini adalah tentang menjawab tuduhan syahadat Ba'alawi ada 3. Ini dari tema yang ada seakan-akan memberikan persepsi kepada saya pribadi khususnya, entah kepada orang lain, wallahu a'lam, bahwasanya syahadah kalau lebih dari 2 maka itu tidak boleh. Dalam artian itu termasuk sesuatu yang menyalahi terhadap koridor syariat. Nah, sekarang yang saya tanyakan secara asolah atau secara asalnya, menambah syahadat dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa anna, siapa yang di kitab Tasbitul Fuad itu, wa anna sayyidana Ali, Sayyidina Abdullah bin Al-Haddad, Sayyidina Abdullah bin Al-Haddad Al-Qutbu. Apakah itu termasuk pelanggaran syariat? Kalau itu masuk pelanggaran syariat, dalam batas mana saja yang dianggap melanggar? Kemudian, dan jaroim yang dianggap melanggar tersebut, apakah sampai ke ranah akidah atau hanya dalam ruang-ruang tertentu? Itu mohon dijelaskan karena itu yang sangat penting sebetulnya, Kiai. Baik. Yang perlu kita bahas sebagai akar daripada permasalahan yang sedang bergulir pada saat ini. Jangan-jangan orang awam yang mengkonsumsi narasi-narasi miring yang dari mereka itu memang menganggapnya seperti itu. Nah, itu mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini. Baik, terkait dengan penambahan kalimat, ya, bukan menambah syahadat biar tidak disalahfahami. Penambahan kalimat setelah 2 kalimat syahadat itu sebenarnya kalau kemudian tujuannya kalau hanya untuk memperkuat dengan apa yang ada di setelahnya itu sebenarnya tidak masalah. Asal masal cuma sebelumnya saya sampaikan Kiai Ibnu,
terkait dengan keterangan ini saya tuh lupa. Saya tuh menemukannya itu di mana. Ini saya sampaikan dengan jujur. Penambahan kalimat setelah 2 kalimat syahadat itu sebenarnya itu sering dipakai oleh orang-orang dan itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh kalau kemudian itu dijadikan sebagai, taruhlah sebagai dasar kuat terkait dengan pengucapan 2 kalimat syahadat harus ditigakan masalah. Itu yang tidak boleh. Bisa difaham Kiai Ibnu apa yang saya sampaikan? Nggih. Untuk batasan-batasannya Kiai itu perlu dipetak-petakkan supaya menjadi rumusan bagi kami sebagai orang awam untuk memahami daripada arti hal tersebut. Apakah yang dituduhkan itu memang sesuatu yang menyalahi akidah atau tidak? Itu terlebih dahulu. Nanti kalau menyalahi akidah, apakah benar tuduhan itu ketika dilayangkan kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad? Ya. Jadi begini, narasi yang dibangun oleh mereka, jadi seakan-akan syahadatnya Habib ini tidak dianggap sah kalau hanya 2. Jadi harus 3. Itu yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah sebenarnya Kiai Ibnu. Nah, selama yang saya ketahui, yang pernah saya ketahui, menambahkan kalimat di belakang 2 kalimat syahadat itu, selama itu tidak beranggapan itu adalah bagian daripada syarat. Bagian daripada syarat sahnya 2 kalimat syahadat itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Saya kasih contoh ini Kiai Ibnu, ya. Tapi mudah-mudahan kalau memang saya itu salah, mohon diluruskan ini semua ya. Saya tuh pernah mendengar ada zikir begini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir waliullah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani waliullah. Nah, ini seperti hal-hal yang seperti ini. Karena sebenarnya terkait dengan syarat orang masuk Islam itu, kata ulama itu disebutkan di dalam kitab Tuhfah, itu memang tidak diharuskan pakai asyhadu. Ada yang mengatakan seperti itu. Bahkan ini al-mu'tamad. Kira-kira seperti itu ya Kiai Ibnu sebelum saya melanjutkan. Ya Kiai Ibnu. Jadi sebagian ulama itu tidak mensyaratkan pakai asyhadu. Artinya orang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sama, cukup. Nah, kemudian kalau ditambahkan ini zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Abdul Qadir Jilani waliullah. Nah, kalau itu bagaimana? Tapi kenapa ulama-ulama ini diam, tidak mengomentari terkait dengan itu? Ya karena itu tujuannya bukan kemudian 2 kalimat tersebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tidak dengan adanya Syekh Abdul Qadir Jilani waliullah itu bukan syarat terhadap sahnya 2 kalimat itu. Tidak dijadikan syarat. Nah, kira-kira seperti itu Kiai Ibnu. Mungkin ada tambahan dari sampean, dipersilakan. Oke, kita punya waktu sudah 00.51, tinggal berapa menit lagi. Jadi mungkin nanti kita lanjutkan dulu ke penanya yang lain, Kiai Fatah kalau diizinkan. Baik, kita lanjut ke akun kedua. Monggo akun kedua ada yang ingin ditanyakan, diawali dengan salam. Monggo, akun kedua. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak ada pertanyaan, saya sudah sangat jelas dan sangat terima kasih. Mungkin ada satu ya, ini sesuai dengan tema lah. Cuma ini yang sangat sering dibuat framing sama orang-orang. Apa perbedaan antara syahadah 1, 2, dan 3 dalam konteks ini? Dan bagaimana mereka saling terkait? Sudah begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Akun, saya kurang paham dengan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gus Akun mungkin bisa dijelaskan pertanyaan yang sekiranya mungkin orang awam juga bisa memahami pertanyaan itu dengan jawaban yang pas gitu. Iya. Apa perbedaan antara syahadah, di atas kan ada syahadah 3 katanya. Syahadah 1, 2, yang 1 asyhadu an la. Terus 2 dan 3. Itu saja. Ini yang sering dibuat framing ini. Apa perbedaan antara syahadah 1, 2, dan 3 dalam konteks ini, dan bagaimana mereka saling terkait, yakni 1, 2, 3 ini. Saya terus terang saya kurang paham, mungkin Kiai Ibnu mungkin memahami dengan pertanyaan ini. Silakan Kiai Ibnu. Oke. Ya, saya juga mungkin juga teman-teman di bawah agak bingung juga syahadat 1, 2, dan 3 ini dan keterkaitannya itu. Kiai Fatah mungkin nanti di akhir aja baru Kiai Ibnu bisa menyempurnakan pertanyaan itu. Kita pindah dulu Kiai Fatah karena waktu ini kita kejar, yang waktu tinggal 6 menit. Ya. Sesuai kesepakatan kita 1 jam aja, setengah jam materi, setengah jam jawab. Lanjut aja kita pindah ke yang baru naik atau ke host dulu. Mana yang duluan ini? Host? Bang Lokbay nih, moderator mau nanya, Bang Lokbay. Bang Lokbay. Silakan Bang Lokbay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan yang sekiranya bisa dipahami, kemudian yang selama ini beredar di media sosial gitu. Monggo teman-teman semua. Mau nanya, yang dosa untuk orang-orang pemfitnah, wabil khusus fitnah kepada syahadat 3 ini ya. Yang fitnah yang sangat keji. Ya, seperti itu, Kiai Fatah. Itu gimana itu? Kan mungkin paham pertanyaan itu. Simpel tapi Ya, tapi kalau masalah fitnah ini, apalagi ini yang difitnah adalah di banyak orang. Banyak orang yang difitnah, bukan cuma 1 orang. Tentu ini dosanya bukan dosa biasa, ini dosa yang sangat besar sekali. Dosa yang sangat besar sekali. Karena sekali lagi, memfitnah 1 orang itu ancamannya nggak masuk surga. Nah, kata ulama, nggak masuk surga itu bisa saja. Kalau menganggap halal dengan fitnah itu bisa saja itu nggak masuk surga selamanya, atau paling tidak kalau tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, masuk surganya itu agak agak lambat lah. Tidak termasuk dari orang yang awal masuk surga, yang di awal-awal, tetapi masih masuk ke neraka dulu. Itu kata ulama. Nah, dan apalagi ini yang difitnah adalah kelompok. Bayangkan ini Ba'alawi. Kita sama tahu bahwa Ba'alawi ini adalah Bani Alawi, keturunan Alawi, yaitu siapa Alawi? Itu adalah Sayyid Alawi bin Ubaidillah ibn Ahmad ibn Isa radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang terkena dengan fitnah ini itu jutaan orang, bukan cuma ribuan, jutaan. Nah, oleh karena itu saya sering menyampaikan apa yang dilakukan mereka ini sungguh sangat membuat saya itu heran. Kira-kira amal seperti apa yang disiapkan orang yang bangkrut? Siapa orang yang bangkrut? Yang bangkrut itu adalah orang yang kelak di hari kiamat, datang di hari kiamat dengan membawa pahala banyak daripada amal baik, namun terlalu banyak salah kepada orang lain, sehingga amal baiknya itu dijadikan tebusan kepada orang-orang yang telah disakiti atau didolimi selama di dunia. Bahkan kalau ternyata itu amalnya tidak cukup, maka diambil, sementara orang-orang yang menuntut itu masih banyak, maka dosa orang yang menuntut itu diambil, ditimpakan kepadanya, tumaturiha finnar, kemudian itu dibuang ke neraka. Naudzubillah. Maka dari itu saya berharap kepada mereka-mereka yang sebenarnya itu masih saudara-saudara kita, saya berharap tolong hentikan. Manfaatnya ini tidak ada, mudarat yang ada. Sudahlah, ini sudah berjalan sudah hampir 4 tahun. Dan ayo kita ambil hikmahnya dari semua pihak. Kita ambil hikmahnya saja dari semua pihak. Ini mungkin sudah cukup. Ingatlah, kita itu akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita akan mati, dan itu kita
akan diminta pertanggungjawaban atas segala apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita ucap. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Kita semua amin ya Allah ya Rabbal Alamin. ya Rabbal Alamin. Oke, ini ada sisa 2 menit. Ada mungkin host sama saya juga belum berikan pertanyaan. Monggo host. Fadol, Anda sudah terwakilkan semua dari teman-teman, Masya Allah. Iya. Lanjut, Amin. Oke, baik. Mungkin dari saya sebagai pertanyaan penutup, karena host sudah terwakili. Oke, saya ingin tanya, apakah selain Tasbitul Fuad, apakah ada kitab-kitab non-Ba'alawi yang menceritakan tentang mimpi, kemudian dibukukan dalam bentuk kitab dan lain sebagainya begitu? Itu Pak Kiai. Ya, baik. Kalau masalah cerita-cerita terkait dengan mimpi itu yang saya ketahui bukan hanya kitab Tasbitul Fuad. Bukan hanya kitab Tasbitul Fuad, tetapi ada kitab-kitab yang lain yang di situ juga bahkan terkait dengan, cuma saya kitabnya itu tidak ada. Saya adanya itu cuma berbentuk PDF. Seperti Al-Qasdi wal Murad itu apa nama kitabnya saya lupa. Di situ juga ini sedikit dikutip apa yang ada di dalam kitab Tasbitul Fuad ini. Ghayatul Qasdi wal Murad. Ghayatul Qasdi wal Murad. Di situ juga menceritakan tentang Habib Abdul Haddad juga. Nah, tentang Sayyid Abdullah bin Al-Haddad. Ya. Oke, baik. Baik. Pak Kiai, mohon maaf saya ada lupa ini, ada satu tamu juga belum diberikan kesempatan untuk bertanya. Reply silakan bertanya, diawali dengan salam. Sebagai penutup, Bang Reply silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat-sehat semua, salam seduluran. Oke, saya mau bertanya sama Kiai Fattah. Tolong jawab dengan jujur dalam berkeilmuan, karena ini yang pertama penontonnya banyak dan ini adalah takut masuk ke ranah akidah seperti itu. Karena kita fokus pada teks kalimat. Kalimat itu syahadat yang berdampingan ada 3. Apakah boleh kalimat syahadat itu sampai ada 3 berdampingan? Monggo dijawab. Terima kasih. Ya, tadi sebenarnya pertanyaan ini sudah saya jawab. Seandainya itu bukan mimpi ya, saya sudah diterangkan dari awal sudah sejelas-jelasnya terkait tuduhan terhadap Ba'alawi itu berdasarkan mimpi. Itu berdasarkan mimpi ya. Artinya namanya juga mimpi lah ya. Masa kita mau, kalaupun itu dianggap satu kesalahan, walaupun ini sebenarnya tadi sudah dijawab, ada pertanyaan dari Kiai Ibnu Khadi ini, sudah saya jawab. Asalkan itu tidak dijadikan persyaratan dan lain sebagainya, hanya untuk memperkuat, itu biasa dipakai sebenarnya. Yang saya tahu, tetapi saya lupa kitab itu yang menerangkan itu kitab apa. Wallahu alam, saya itu waktu itu bukanya mungkin di Maktabah Syamil atau apa. Nah, adapun yang dituduhan terhadap Ba'alawi itu sudah saya sampaikan dari awal, akhi, bahwa ini adalah mimpi. Namanya juga mimpi. Nah, namanya juga mimpi. Dan itu bukan ketetapan, tidak diambil, tidak dijadikan ketetapan hukum. Itu, akhi. Sumber. Sebentar Habib kebetulan ini kemana Gus Akun ini? Kebetulan sebelum kita tutup, mungkin dari Al-Fagir ini kebetulan mungkin ada daripada penjenengan, mungkin dari Kiai Ibnu, ada hal yang mungkin perlu diluruskan karena ini ditonton orang banyak dan tidak menutup kemungkinan ini akan menjadi VT dijadikan VT oleh teman-teman. Mungkin ada yang perlu diluruskan, Kiai Ibnu. Silakan Kiai Ibnu. Silakan. Ada yang mau disempurnakan, silakan Kiai Ibnu Khadi. Kebetulan ini permintaan dari narasumber, jadi kita silakan. Jadi artinya saya meminta seperti ini, bahwa saya ini sebagai manusia
mungkin saya tuh tergelincir atau mungkin apa di dalam penyampaian. Sehingga takutnya menjadi fitnah juga. Silakan Ibnu atau yang lain silakan. Tetapi kalau memang tidak ada ya alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Silakan Ibnu. Silakan Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk sebelumnya, ya seorang saya tidak berhak dan tidak pantas untuk mengoreksi dari apa yang disampaikan oleh beliau Kiai Fattah yang Masya Allah secara lugas, luas dan sangat rinci di dalam penjelasannya. Justru saya di sini banyak istifadah dari apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Hanya saja di sini saya bukan memberikan tambahan, akan tetapi di sini menguatkan saja daripada apa yang disampaikan oleh Kiai Fattah tadi, bahwasanya syahadat itu ketika melafadzkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah atau asyhadu anna muhammadar rasulullah, apakah itu tidak boleh ada tambahan syahadat-syahadat lain? Ini sebetulnya disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim. Ini langsung dari hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa ibnu amati wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum min." Nanti kalau seumpamanya dibantah, itu kan Nabi Isa, itu nabi. Ini wa annal jannah haqqun. Ini persaksian tentang surga. Wa annan nar haqqun. Adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyati sya'a. Kemudian apakah boleh untuk menambah wali itu sebagai gandengan daripada syahadat? Saya kira sama